Italia. Namanya saja sudah membayangkan gladiator, kaisar, dan peradaban yang dulu menguasai benua. Kekaisaran Romawi yang berpusat di semenanjung Italia meninggalkan jejak yang tak terhapuskan di dunia. Dari kemegahan Kolosseum yang runtuh hingga jaringan jalan rumit yang masih melintasi pedesaan, warisan Roma terjalin dalam setiap jalinan Italia. Bangsa Romawi adalah pembangun, insinyur, dan pembuat hukum. Mereka membangun saluran air yang masih mengalirkan air hingga saat ini, dan menetapkan sistem hukum yang menjadi dasar hukum barat. Pengaruh mereka terlihat dalam bahasa, seni, dan arsitektur berbagai budaya. Bahkan saat ini, frasa Latin masih menghiasi kosakata kita, sebuah bukti kekuatan budaya Romawi yang abadi. Tetapi kekaisaran Romawi bukannya tanpa celah. Haus akan penaklukan menyebabkan perang yang tak terhitung jumlahnya, dan kaisarnya seringkali kejam dan tirani. Namun, bahkan di saat-saat tergelapnya, Roma menghasilkan seni, sastra, dan filsafat yang terus menginspirasi dan menantang kita. Kisah-kisah Caesar, Nero dan Augustus adalah kisah ambisi, pengkhianatan, dan daya pikat kekuasaan yang memabukkan. Kisah-kisah ini berfungsi sebagai kisah peringatan dan pengingat abadi tentang kondisi manusia. Muncul dari bayang-bayang abad pertengahan, Italia menjadi tempat lahirnya Renaissance. Periode pergolakan artistik, ilmiah, dan intelektual yang tak tertandingi ini mengubah Eropa dan meninggalkan jejak yang tak terhapuskan di dunia. Florence, dengan keluarga pedagang kayanya seperti Medici, menjadi pusat gempa budaya ini. Leonardo da Vinci, manusia Renaissance yang klasik, mewujudkan semangat zaman itu. Pelukis, pemahat, penemu dan ilmuwan, rasa ingin tahunya yang tak terpuaskan dan bakatnya yang tak terbatas tak mengenal batas. Dari senyum Mona Lisa yang penuh teka-teki hingga ketepatan anatomi gambarnya, karya Leonardo terus memikat dan menginspirasi. Michelangelo, tokoh Renaissance lainnya, yang menjulang tinggi, meninggalkan jejaknya di Roma, dengan lukisan dinding Kapel Sistina yang menakjubkan, dan kubah Basilika Santo Petrus. Pahatannya, yang dijiwai dengan kekuatan emosional yang mentah, mendefinisikan kembali bentuk seni. Para maestro ini, bersama dengan orang-orang sezaman seperti Raphael, Botticelli, dan Donatello, mengantarkan zaman keemasan inovasi artistik. Renaissance bukan hanya gerakan artistik, itu adalah kebangkitan kembali potensi manusia. Renaissance menantang dogma abad pertengahan dan merangkul semangat penyelidikan dan inovasi. Warisan eksplorasi intelektual ini terus membentuk dunia kita saat ini. Selama berabad-abad, semenanjung Italia tetap menjadi gabungan negara kota dan kerajaan independen, yang seringkali berselisih satu sama lain. Impian Italia yang bersatu tampak seperti aspirasi yang jauh. Tetapi pada pertengahan abad ke-19, impian ini berubah menjadi gerakan yang kuat yang dikenal sebagai Risorgimento. Didorong oleh semangat nasionalisme dan keinginan untuk melepaskan diri dari kekuasaan asing, tokoh-tokoh seperti Giuseppe Mazzini, Camillo Benso di Cavour, dan Giuseppe Garibaldi muncul sebagai pemimpin gerakan penyatuan. Garibaldi, jenderal gagah dengan relawan berbaju merahnya, menangkap imajinasi rakyat, sementara Cavour, seorang diplomat yang terampil, bermanuver di panggung internasional. Jalan menuju penyatuan panjang dan sulit, ditandai dengan pertempuran, intrik politik, dan pergeseran aliansi. Akhirnya, pada tahun 1871, kerajaan Italia diproklamasikan, dengan Roma sebagai ibu kotanya. Peristiwa penting ini menandai lahirnya sebuah bangsa baru dan puncak dari perjuangan berabad-abad. Penyatuan Italia adalah momen penting dalam sejarah Eropa. Penyatuan ini mengubah peta benua dan mengantarkan era baru identitas nasional Italia. Namun, tantangan untuk membentuk bangsa yang bersatu dari beragam wilayah dan budaya akan terus membentuk masa depan Italia. Bagian 4: Permadani tradisi, keluarga, festival, dan semangat Italia. Italia adalah negeri yang penuh kontras, tempat tradisi kuno hidup berdampingan dengan sensibilitas modern. Keluarga merupakan inti dari budaya Italia, dengan ikatan kesetiaan dan cinta yang kuat yang menghubungkan generasi. Dari alun-alun yang ramai hingga trattoria yang nyaman, kehidupan berlangsung di luar ruangan, dengan tetangga saling menyapa dengan pelukan hangat dan percakapan yang meriah. Festival dan perayaan merupakan bagian integral dari kalender Italia. Dari tontonan Karnevale yang penuh warna di Venesia, dengan topeng dan kostumnya yang rumit, hingga prosesi keagamaan Minggu Paskah, acara-acara ini menampilkan warisan budaya negara yang kaya.
Makanan memainkan peran sentral dalam perayaan ini, dengan keluarga dan teman berkumpul untuk berbagi hidangan tradisional dan menciptakan kenangan abadi. Orang Italia dikenal karena kehangatan, keramahan, dan semangat hidup mereka. Mereka menikmati kesenangan sederhana dari makanan enak, teman yang baik, dan percakapan yang baik. Baik itu menyesap espresso di kafe pinggir jalan atau menikmati makan siang santai bersama orang-orang terkasih. Orang Italia telah menyempurnakan seni menikmati momen-momen kehidupan. Apresiasi yang mendalam terhadap keindahan, tradisi, dan kesenangan hidup inilah yang menjadikan Italia sebagai tujuan yang begitu menawan. Ini adalah tempat di mana sejarah berbisik dari setiap batu bulat dan di mana kehangatan orang-orang tetap bersama Anda lama setelah Anda pulang. Bagian 5. Perjalanan kuliner. Dari pizza Napoli hingga anggur Tuscan. Masakan Italia terkenal di seluruh dunia karena kesederhanaannya, kesegarannya, dan keragaman regionalnya. Dari perbukitan Tuscany yang bermandikan sinar matahari hingga garis pantai Sisilia yang terjal, setiap wilayah menawarkan tradisi dan hidangan khas kulinernya sendiri. Napoli, tempat kelahiran pizza, menawarkan simfoni rasa dengan pai tipisnya yang diberi topping tomat segar, mozzarella di bufala, dan basil yang harum. Makanan jalanan yang sederhana ini telah menjadi fenomena global, tetapi tidak ada yang sebanding dengan pizza Napoli asli yang dimasak dalam oven berbahan bakar kayu. Tuscany, dengan kebun anggur dan kebun zaitunnya yang bergulung-gulung, identik dengan keanggunan pedesaan. Wilayah ini terkenal dengan anggur merahnya yang kuat, seperti Chianti dan Brunello di Montalcino, yang melengkapi rasa masakan Tuscan yang lezat. Bayangkan steak Florentine, ribollita, sup roti dan sayuran yang lezat, dan pasta yang dicampur dengan ragu babi hutan. Dari risotto Lombardia yang creamy, hingga hidangan berbahan dasar makanan laut di pantai Amalfi, Italia menawarkan petualangan kuliner yang tiada duanya. Ini adalah tempat di mana makanan lebih dari sekadar makanan. Itu adalah ekspresi budaya, sejarah, dan hubungan yang mendalam dengan tanah.